Sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah pemakaman tua yang hampir terlupakan. Patok-patok kayu tua yang menandai setiap kuburan sudah lapuk dimakan usia. Penduduk desa jarang mengunjungi tempat itu karena cerita menyeramkan yang beredar turun-temurun. Konon, siapapun yang mengganggu tempat peristirahatan itu akan menghadapi kutukan yang mengerikan. Aditya, seorang pemuda desa yang keras kepala dan sering bertindak sembarangan, tidak pernah percaya pada cerita-cerita mistis. Baginya, semua itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti orang. Suatu hari, ia dan teman-temannya memutuskan untuk membersihkan lahan di sekitar pemakaman untuk dijadikan kebun. Tempat ini cuma penuh rumput liar dan kayu lapuk. Buang-buang ruang saja, kata Aditya sambil menginjak salah satu patok kuburan. Temannya, Fadli, terlihat ragu. Tapi Dit, katanya kalau ganggu kuburan di sini bisa kena kutukan. Kakek gue pernah cerita, ada orang yang enggak sengaja cabut patok, terus hilang enggak. Balik. Aditya tertawa keras. Kamu percaya cerita orang tua, Li? Udah, bantuin aja. Kalau takut, mending pulang aja. Dengan tangan penuh percaya diri, Aditya mencabut salah satu patok kayu yang sudah lapuk. Namun begitu patok itu terlepas dari tanah, angin dingin tiba-tiba berembus kencang, meskipun hari itu cerah tanpa awan. Daun-daun kering beterbangan, dan suasana mendadak sunyi. Bahkan suara burung pun lenyap seketika. Lihat, nggak ada apa-apa, kata Aditya sambil mengayunkan patok kayu itu seperti tongkat. Teman-temannya tetap diam, merasa tidak nyaman dengan perubahan suasana. Mereka melanjutkan membersihkan lahan, tetapi Fadli terus merasa diawasi. Malam itu, Aditya tidur di rumahnya seperti biasa. Namun di tengah malam, ia terbangun karena suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Awalnya, ia mengira itu hanya dahan pohon yang tertiup angin. Namun saat ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam berdiri di luar jendela, menatapnya dengan mata merah menyala. Siapa itu? Teriak Aditya sambil melompat dari tempat tidur. Tidak ada jawaban. Ketika ia memberanikan diri mendekati jendela, bayangan itu menghilang begitu saja. Ia mencoba kembali tidur, tetapi suara-suara aneh mulai terdengar di dalam kamarnya. Suara langkah kaki pelan, napas berat, dan bisikan yang tidak jelas asalnya. Aditya menyalakan lampu kamar, tetapi tidak menemukan siapapun. Hawa dingin mulai memenuhi ruangan, dan tiba-tiba ia mendengar suara wanita berbisik di telinganya. Kembalikan. Aditya melonjak dari tempat tidur, tubuhnya gemetar ketakutan. Namun saat ia menoleh ke arah cermin di sudut kamar, ia melihat bayangan wanita dengan wajah pucat dan mata kosong menatapnya dari balik punggungnya sendiri. Wanita itu membuka mulut, tetapi suaranya bergema seperti ribuan bisikan. Kembalikan apa yang telah kau ambil. Aditya berteriak, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Ia mencoba keluar dari kamar, tetapi pintunya tidak bisa dibuka. Dinding kamarnya tiba-tiba dipenuhi tulisan merah yang berbunyi, kembalikan patok itu, atau kau akan ikut bersamaku. Ketika akhirnya pintu kamar terbuka, Aditya berlari keluar, hanya untuk menemukan rumahnya dalam keadaan kosong dan gelap gulita. Ia mendengar langkah kaki di belakangnya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Hingga akhirnya, ia mendengar suara cekikikan pelan di telinganya. Malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian yang akan menghancurkan hidup Aditya. Ia tidak tahu bahwa kesalahannya mencabut patok kuburan akan membawa teror yang tidak pernah ia bayangkan.
Pagi itu, Aditya berusaha mengabaikan kejadian semalam. Ia berpikir bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk akibat terlalu lelah bekerja di kuburan. Namun ia tidak bisa mengabaikan rasa gelisah yang terus menghantui. Bahkan ketika ia berjalan di desa, ia merasa ada mata yang terus mengawasinya. Saat sore tiba, Aditya kembali ke lahan kuburan bersama Fadli dan teman-temannya. Ia berniat menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Namun begitu ia mendekati lokasi, langkahnya terhenti. Patok yang ia cabut kemarin kini berdiri kembali di tempat semula, tetapi dalam kondisi yang aneh. Patok itu terlihat lebih kokoh, seolah-olah baru ditancapkan, dan ada bekas darah segar yang menetes dari ujungnya. "Dit, itu kenapa balik lagi?" Fadli bertanya dengan suara gemetar. Aditya mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Mungkin ada orang yang iseng malam tadi. Jangan pikir yang aneh-aneh." Namun, tak seorang pun berani menyentuh patok itu lagi. Mereka melanjutkan pekerjaan di sekitar kuburan, tetapi suasana semakin mencekam. Angin dingin kembali berembus, dan pohon-pohon di sekitar kuburan bergoyang meskipun tidak ada tanda-tanda badai. Dari kejauhan, mereka mendengar suara tangisan samar yang membuat bulu kuduk meremang. Saat malam tiba, Aditya kembali ke rumah dengan tubuh lelah. Ia mencoba untuk tidur, tetapi lagi-lagi ia terbangun di tengah malam. Kali ini, ia mendengar suara langkah berat di luar kamarnya. Ia memutuskan untuk memberanikan diri melihat siapa yang ada di sana. Ketika ia membuka pintu kamar, koridor rumahnya tampak gelap gulita. Langkah kakinya terasa berat saat ia berjalan menuju ruang tamu. Di sana, ia melihat bayangan seseorang berdiri membelakanginya. Bayangan itu terlihat tinggi dan kurus, dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke lantai. "Siapa di sana?" tanya Aditya, suaranya bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi perlahan-lahan menoleh ke arahnya. Wajahnya kosong, tanpa mata, hanya ada lubang hitam yang menganga di tempat matanya seharusnya berada. Bayangan itu mendekat dengan gerakan kaku, sementara Aditya mundur dengan panik. "Jangan mendekat!" teriaknya, namun makhluk itu terus maju, hingga akhirnya menyentuh bahunya. Dalam sekejap, Aditya merasa tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak atau berbicara. Di telinganya, ia mendengar suara yang sama seperti malam sebelumnya. "Kembalikan apa yang telah kau ambil, atau kau akan ikut bersamaku." Ketika Aditya sadar, ia sudah berada di tempat tidurnya. Napasnya memburu, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi. Namun ketika ia menoleh ke sudut kamar, ia melihat patok kayu yang ia cabut berdiri di sana, basah oleh darah yang terus menetes ke lantai. Aditya menghabiskan pagi itu dengan rasa cemas yang tak tertahankan. Bayangan kejadian semalam terus menghantui pikirannya. Ketika ia akhirnya memutuskan untuk keluar rumah, ia mendapati pintu depan rumahnya sulit dibuka. Butuh tenaga ekstra untuk mendorongnya. Seolah-olah sesuatu dari luar sedang menahannya. Saat pintu terbuka, ia tertegun. Di depan rumahnya, jalan setapak penuh dengan jejak kaki yang aneh. Jejak itu besar, tidak manusiawi, dengan bentuk seperti cakar. Jejak itu berakhir tepat di depan pintunya. Aditya mencoba mengabaikan hal itu dan pergi ke rumah Fadli untuk meminta bantuan. Namun ketika ia tiba, suasana di rumah Fadli terasa aneh. Rumah itu gelap meskipun matahari sudah tinggi. Ketukan pintunya tidak dijawab, jadi Aditya memberanikan diri masuk. "Fadli, lu di rumah?" teriaknya. Tidak ada jawaban, hanya sunyi yang mencekam. Ia melangkah ke ruang tamu dan tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Di dinding ada coretan merah seperti darah yang membentuk tulisan, "Kau berikutnya, Aditya." Aditya mundur dengan panik.
Tetapi saat ia berbalik, ia melihat Fadli berdiri di koridor. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya bergerak seolah ingin berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tangan Fadli menunjuk ke arah pintu keluar. "Fadli, apa yang terjadi? Lu kenapa?" tanya Aditya dengan suara bergetar. Namun Fadli tidak menjawab. Ia hanya terus menunjuk dengan gerakan kaku. Aditya berlari keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia yakin ada sesuatu yang mengincarnya. Ia kembali ke rumah, tetapi suasana tidak lebih baik. Hawa dingin menyelimuti rumahnya, dan suara bisikan mulai terdengar lagi dari sudut-sudut gelap. Ketika malam tiba, teror kembali datang. Pintu dan jendela rumahnya berguncang seolah ada yang mencoba masuk. Aditya menutup semua tirai, tetapi ia tahu itu tidak akan menghentikan apapun yang sedang mengincarnya. Di luar, ia mendengar suara langkah berat mendekat, dan kali ini suara itu tidak berhenti di depan pintu. Langkah kaki itu terdengar memasuki rumah. Aditya bersembunyi di dalam lemari, berharap bisa lolos dari teror malam itu. Namun suara langkah semakin mendekat. Ketika pintu lemari perlahan terbuka, Aditya melihat dua tangan pucat dengan kuku panjang menyentuhnya. "Kembalikan patok itu, sebelum semuanya terlambat," suara itu berbisik di telinganya. Aditya tidak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Malam itu, setelah mendengar bisikan mengerikan dari makhluk di dalam rumahnya, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Ia bergegas menuju rumah Pak Rahmat, seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Pak Rahmat menerima Aditya dengan tatapan serius. "Apa yang sebenarnya telah kau lakukan, Aditya?" tanyanya setelah mendengar cerita pemuda itu. "Aku cuma mencabut patok kuburan tua, Pak. Aku nggak tahu kalau itu akan membawa masalah sebesar ini," jawab Aditya, suaranya bergetar. Pak Rahmat menghela napas panjang. "Patok yang kau cabut bukan sekadar tanda kuburan biasa. Itu adalah segel. Segel yang menjaga arwah gelisah tetap tertahan di dunia mereka. Saat kau mencabutnya, kau telah membuka jalan bagi mereka untuk kembali." Aditya menelan ludah. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Pak? Aku nggak mau terus-terusan dihantui seperti ini." "Pak," Rahmat berdiri dan mengambil sebuah kitab tua dari lemari kayu di sudut ruangan. Ia membuka halaman yang penuh dengan simbol-simbol aneh dan menunjukkan sebuah gambar yang menyerupai patok kayu yang dicabut Aditya. "Kau harus mengembalikan patok itu ke tempatnya semula, namun itu tidak akan mudah. Arwah-arwah yang telah terbebas akan mencoba menghentikanmu. Mereka tidak ingin segel itu dipasang kembali," jelas Pak Rahmat. Aditya mengangguk dengan enggan. "Apa aku bisa melakukannya sendirian?" Pak Rahmat menatapnya tajam. "Kau yang membuka jalan, maka kau yang harus menutupnya. Namun aku akan memberikanmu sesuatu untuk melindungi dirimu." Ia memberikan sebuah kantong kecil yang berisi ramuan herbal dan kemenyan. "Bakar ini saat kau merasa mereka terlalu dekat. Itu akan membuat mereka mundur sementara." Dengan hati berat, Aditya kembali ke rumahnya untuk mengambil patok yang masih berdiri di sudut kamar. Malam itu, ia berjalan menuju kuburan tua, dengan hanya ditemani lampu senter dan keberanian yang mulai pudar. Suara-suara aneh mulai terdengar saat ia mendekati kuburan, seperti suara napas berat yang berasal dari segala arah. Ketika ia tiba di kuburan, suasana menjadi lebih mencekam. Kabut tebal menyelimuti area itu, dan pohon-pohon seolah hidup bergerak mengikuti langkahnya.
Ia menggali tanah di tempat patok itu seharusnya berada. Tetapi tiba-tiba suara tawa menggelegar memenuhi udara. Kau pikir ini akan semudah itu? Suara wanita tua terdengar, diikuti oleh kemunculan sosok dengan wajah rusak yang muncul dari balik kabut. Mata sosok itu menyala merah, dan ia melangkah mendekati Aditya dengan gerakan menyeret. Aditya dengan panik membakar ramuan yang diberikan Pak Rahmat. Asap tebal menyebar, membuat sosok itu mundur sambil menjerit kesakitan. Namun jeritannya memanggil sosok-sosok lain yang mulai bermunculan dari dalam kuburan. Semua dengan wajah yang tak kalah menyeramkan. Kembalikan patok itu sekarang. Suara Pak Rahmat terngiang di kepalanya. Dengan tangan gemetar, Aditya menancapkan patok kembali ke tanah. Begitu patok itu masuk, suara ledakan kecil terdengar, diikuti oleh angin kencang yang menyapu kuburan. Semua sosok yang muncul perlahan memudar. Tetapi sebelum menghilang, wanita tua itu berbisik, "Ini belum selesai, Aditya. Ini baru permulaan." Aditya jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Ia berharap kutukan itu berakhir, tetapi ia tahu bahwa bayangan malam itu akan terus menghantuinya. Berikutnya, Aditya terbangun di rumahnya, tetapi perasaan lega tidak menghampirinya. Ia merasa tubuhnya lemas, dan suara samar tangisan terus menggema di telinganya. Ketika ia bangkit dari tempat tidur, ia menyadari ada jejak darah kecil di lantai, membentuk pola aneh yang menuju keluar rumah. Dengan hati-hati, Aditya mengikuti jejak itu. Pola itu berakhir di depan pintu rumah, di mana ia menemukan sebuah benda yang membuatnya merinding. Sebuah boneka jerami kecil dengan rambut hitam panjang yang diikat dengan tali merah diletakkan di sana. Di tangan boneka itu terdapat sebuah kertas kecil dengan tulisan, "Kamu sudah terlambat." Aditya mengambil boneka itu dengan ragu. Tetapi begitu ia menyentuhnya, suara jeritan terdengar di sekelilingnya. Ia menjatuhkan boneka itu, dan tiba-tiba hawa di sekitarnya menjadi dingin seperti malam sebelumnya. Sosok wanita tua yang ia lihat di kuburan muncul di ambang pintu, kali ini dengan wajah yang lebih menyeramkan. "Kamu pikir segalanya selesai? Kamu telah membuka jalan yang tidak bisa ditutup lagi," katanya sambil mendekat ke arah Aditya. Aditya mencoba mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku. "Aku sudah mengembalikan patok itu. Apa lagi yang kamu mau?" teriaknya. Wanita itu tertawa kecil. "Kamu memang mengembalikannya, tapi aku sudah masuk. Dunia ini sekarang milikku." Ia menjentikan jarinya, dan dalam sekejap, ruangan tempat Aditya berada berubah menjadi kegelapan total. Di sekelilingnya, suara-suara aneh mulai terdengar, dari tawa anak kecil hingga jeritan menyayat hati. Aditya mencoba melarikan diri, tetapi ia terjebak dalam kegelapan yang tidak berujung. Setiap langkah yang ia ambil membawanya kembali ke tempat yang sama. Di tengah kebingungannya, ia mendengar suara Pak Rahmat berbisik, "Aditya, kau harus melawan dengan keberanian. Jangan biarkan dia mengambilmu." Aditya menggenggam kantong ramuan yang masih ia miliki dan membakarnya sekali lagi. Asap putih menyebar, dan perlahan kegelapan mulai memudar. Wanita tua itu menjerit marah, tetapi sebelum menghilang ia berkata, "Kita akan bertemu lagi, Aditya. Jangan pernah lupa, pintu itu masih terbuka." Saat kegelapan hilang, Aditya menemukan dirinya kembali di rumahnya, tetapi semuanya sudah berubah. Dinding rumah dipenuhi dengan simbol-simbol aneh, dan di lantai terukir pola lingkaran besar yang berlumuran darah. Ia tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya.
Pagi yang seharusnya membawa kelegaan bagi Aditya berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang baru. Setelah kejadian malam itu, dinding rumahnya dipenuhi simbol-simbol merah menyerupai tulisan kuno, seperti peringatan akan sesuatu yang lebih besar. Aditya tahu bahwa wanita tua itu belum menyerah. Saat ia memandang keluar jendela, ia melihat jejak darah mengarah ke hutan di belakang desanya. Jejak itu tidak seperti yang biasa ia lihat sebelumnya. Bentuknya aneh, menyerupai cakar besar, tetapi kadang berubah menjadi bentuk kaki manusia. Aditya merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari arah hutan tersebut. Dengan hati-hati, Aditya berjalan keluar rumah, mengikuti jejak itu. Angin dingin menyapu wajahnya, membuat bulu kuduknya meremang. Semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin gelap suasananya. Meski matahari masih berada di langit, pohon-pohon tampak lebih menyeramkan, dengan dahan-dahan yang menjulur seperti tangan yang ingin menangkapnya. Di tengah perjalanan, Aditya mendengar suara langkah kaki yang berat, seperti sesuatu yang sangat besar sedang mengikutinya. Ia berhenti sejenak dan menoleh, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Namun suara itu terus terdengar, semakin dekat. Jantung Aditya berdegup kencang. Ia mempercepat langkahnya, tetapi suara itu justru semakin mendekat. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Aditya berbalik dengan perlahan, berharap tidak menemukan apapun. Namun, dari balik pohon besar, muncul sesosok bayangan raksasa. Mata makhluk itu merah menyala, dan tubuhnya tampak seperti campuran antara manusia dan binatang. Gigi-giginya yang tajam terlihat jelas ketika ia tersenyum, mengeluarkan suara tawa yang menggelegar. "Kau tidak akan bisa kabur," makhluk itu berkata dengan suara yang berat dan mengerikan. "Kau sudah membuka pintu, sekarang kau harus melewatinya." Aditya panik. Ia mencoba meraih kantong ramuan dari sakunya, tetapi makhluk itu melangkah lebih cepat, mengayunkan tangan besarnya ke arah Aditya. Sebelum makhluk itu sempat menyentuhnya, suara lonceng kecil tiba-tiba terdengar dari kejauhan, menggema di seluruh hutan. Makhluk itu berhenti dan menoleh, tampak terganggu oleh suara tersebut. Dari balik semak-semak, muncul Pak Rahmat dengan membawa sebuah tongkat kayu yang diukir dengan simbol-simbol kuno. "Aditya, cepat ke sini!" teriaknya. Aditya berlari secepat yang ia bisa, mendekati Pak Rahmat yang segera membakar ramuan di ujung tongkatnya. Asap putih mengepul, membuat makhluk itu mundur sambil menggeram marah. Pak Rahmat memimpin Aditya ke sebuah tempat terbuka di tengah hutan, di mana terdapat lingkaran besar yang diukir di tanah. "Ini adalah gerbang antara dunia kita dan dunia mereka," kata Pak Rahmat, sambil menunjuk lingkaran itu. "Kau telah membuka gerbang ini dengan mencabut patok itu. Jika tidak ditutup sekarang, mereka akan bebas sepenuhnya." "Tapi aku sudah mengembalikan patoknya, Pak," jawab Aditya dengan napas terengah-engah. Pak Rahmat menggeleng. "Itu hanya menahan mereka sementara. Kau harus menyelesaikan ritual ini untuk benar-benar menutup gerbangnya. Namun itu berarti kau harus masuk dan menghadapi mereka di dunia mereka." Aditya terdiam. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan bimbingan Pak Rahmat, ia memulai ritual untuk membuka gerbang sepenuhnya. Lingkaran di tanah mulai bersinar dengan cahaya merah, dan suara-suara dari dunia lain mulai terdengar. Jeritan, tawa, dan bisikan memenuhi udara. "Ingat," kata Pak Rahmat, "apapun yang terjadi, jangan lepaskan patok ini dari tanganmu.
Ini adalah kunci untuk menutup gerbang. Gerbang itu terbuka, memperlihatkan pemandangan dunia yang gelap dan suram. Langitnya berwarna merah darah, dan tanahnya dipenuhi kabut tebal. Dengan langkah berat, Aditya masuk ke dalam, sementara Pak Rahmat tetap di luar untuk menjaga gerbang tetap terbuka. Di dalam dunia itu, Aditya merasa seperti diawasi dari segala arah. Bayangan-bayangan bergerak di antara kabut, dan suara wanita tua itu terdengar di mana-mana. "Selamat datang, Aditya. Ini adalah rumahku," katanya dengan suara penuh ejekan. "Kau pikir kau bisa menutup pintu yang telah kau buka? Kau akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya." Aditya terus berjalan, menggenggam patok itu erat-erat. Ia tahu ia harus menemukan pusat dari dunia ini untuk menancapkan patok dan menutup gerbang. Namun setiap langkahnya semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Di tengah perjalanan, wanita tua itu muncul di hadapannya. Wajahnya rusak dan penuh luka, tetapi matanya yang merah menyala menunjukkan kebencian yang mendalam. "Kau tidak bisa menang, Aditya," katanya sambil mendekat. "Kau telah membuat kesalahan, dan kesalahan itu harus dibayar dengan nyawamu." Aditya menolak untuk mundur. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengangkat patok itu dan mengarahkannya ke wanita tua tersebut. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia kami," teriaknya. Wanita tua itu tertawa terbahak-bahak. "Coba saja, Nak. Tapi ingat, setiap tindakan ada harganya." Aditya melanjutkan langkahnya, meskipun rasa takut terus menghantuinya. Ia tahu bahwa ini adalah perjuangan hidup dan mati, dan ia harus menyelesaikannya sebelum terlambat. Namun ia tidak tahu bahwa di ujung perjalanannya, sebuah rahasia besar menanti yang akan mengubah segalanya. Gerbang ke dunia lain berdiri terbuka di depan Aditya, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Di sisi lain, terlihat dunia yang menyerupai mimpi buruk. Tanah yang retak, udara penuh kabut, dan langit berwarna merah darah. Pak Rahmat menatap Aditya dengan serius. "Kau harus masuk, Aditya. Mereka tidak akan berhenti sampai kau menyelesaikan apa yang telah kau mulai." Dengan tubuh bergetar, Aditya melangkah masuk. Begitu kakinya menyentuh tanah di sisi lain, hawa dingin yang menusuk langsung menyelimuti tubuhnya. Angin berembus membawa suara jeritan dan bisikan yang sulit dipahami. Dunia itu terasa berat, seperti mencoba menarik Aditya ke dalam tanah. Pak Rahmat berdiri di luar gerbang, menjaga agar gerbang tetap terbuka. "Ingat, kau hanya punya waktu hingga api ini padam. Jika terlalu lama, kau akan terperangkap di sana selamanya." Aditya menggenggam patok kayu itu erat-erat, menatap dunia aneh yang terbentang di depannya. Ia tahu ia harus menemukan pusat kekuatan dunia ini untuk menancapkan patok dan menutup gerbang. Namun setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Saat ia berjalan, bayangan-bayangan mulai bermunculan dari kabut. Mereka tidak memiliki wajah, hanya sosok hitam dengan mata merah menyala. Mereka mengelilingi Aditya, mendekat dengan gerakan perlahan. Dari arah kabut, suara wanita tua itu terdengar. "Selamat datang, Aditya. Ini adalah dunia kami. Dan sekarang, ini juga akan menjadi duniamu," katanya dengan suara yang menggema. "Kau pikir kau bisa menutup pintu ini? Tidak semudah itu." Aditya tidak berhenti. Ia terus melangkah, meskipun tubuhnya gemetar karena ketakutan.
Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mengulurkan tangan mereka yang panjang dan kurus ke arahnya. Salah satu dari mereka berhasil menyentuh bahunya, dan dalam sekejap, Aditya merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia meraih kantong ramuan yang diberikan Pak Rahmat, menyalakan api kecil di dalamnya. Asap putih mengepul, membuat bayangan-bayangan itu mundur sambil mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Namun jeritan itu memanggil sesuatu yang lebih besar. Dari balik kabut, muncul sosok wanita tua yang selama ini menghantuinya. Wajah wanita itu rusak, dengan kulit yang menggantung dan mata yang penuh kebencian. Kau tidak akan pernah menang, Aditya. Kesalahanmu telah membuka gerbang ini, dan sekarang dunia ini adalah milik kami. Aditya menggenggam patok kayu itu lebih erat. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan dunia kami, katanya dengan suara gemetar, tetapi penuh tekad. Wanita tua itu tersenyum sinis. Kalau begitu, datanglah. Aku akan menunjukkan padamu apa artinya menderita. Tanah di bawah kaki Aditya mulai retak, mengeluarkan api dan asap hitam. Ia melompat ke samping, menghindari celah yang terbuka. Wanita tua itu melayang di udara, mengangkat tangannya untuk memanggil bayangan-bayangan lain. Mereka datang dalam jumlah yang jauh lebih banyak, mengelilingi Aditya dari segala arah. Aditya tahu bahwa ia harus bergerak cepat. Ia melihat sebuah batu besar di tengah lingkaran cahaya merah di kejauhan. Ia yakin itu adalah pusat kekuatan dunia ini. Dengan napas terengah-engah, ia berlari menuju batu itu, menghindari bayangan-bayangan yang terus mencoba menangkapnya. Ketika ia sampai di depan batu itu, wanita tua itu muncul di depannya, menghalangi jalannya. Kau pikir ini akan semudah itu? Tanyanya sambil tertawa. Ia mengangkat tangannya, dan tanah di sekitar Aditya mulai berguncang. Aditya tahu ia tidak punya banyak waktu. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengayunkan patok kayu itu ke arah wanita tua itu. Patok itu bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, membuat wanita itu mundur sambil menjerit kesakitan. Kau tidak bisa menghancurkanku, teriaknya. Namun Aditya tidak berhenti. Ia menancapkan patok itu ke tanah di depan batu besar, tepat di tengah lingkaran cahaya merah. Begitu patok itu masuk, suara ledakan keras terdengar, dan cahaya merah berubah menjadi putih terang. Wanita tua itu menjerit, tubuhnya mulai memudar. Ini belum berakhir, Aditya. Aku akan kembali. Aku akan kembali, katanya sebelum menghilang bersama bayangan-bayangan lainnya. Tanah di bawah kaki Aditya mulai runtuh, tetapi cahaya putih itu menyelimutinya, menariknya keluar dari dunia itu. Ia terbangun di depan gerbang, dengan Pak Rahmat yang membangunkannya. Kau berhasil, Aditya, kata Pak Rahmat sambil membantu Aditya berdiri. Gerbang itu telah tertutup, tetapi jejaknya akan selalu ada. Kau harus hidup dengan tanggung jawab ini. Aditya menatap gerbang yang kini telah menghilang, hanya meninggalkan tanah kosong. Meskipun semuanya tampak kembali normal, ia tahu bahwa dunia itu masih ada, menunggu kesempatan untuk kembali. Dan dari jauh, di dalam kegelapan, sepasang mata merah menyala menatapnya, penuh dengan dendam.